Kenapa, Neng? Gak apa-apa. Kamu yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ya udah tuh. Ya udah. Kamu tuh jadi cowok gak ada peka-pekanya ya? Jadi kalau aku ada masalah kamu gak peduli gitu ya? Sayang, Neng sayang. aku lapar nih. Mau makan apa tuh? Terserah kamu. Gimana kalau itu? Nasi padang yang di ujung yuk enak, baru. Itu kan banyak santannya, nanti kalau aku gendut gimana? Oh iya. Jadi mau makan apa tuh, Neng? Terserah kamu, aku ngikut aja. Oh, steak bukan fast food. Nggak ada santan gimana? Steak. Ih, itu kan bikin gendut. Kamu tuh sengaja ya bikin aku gendut. Nggak pengertian banget sih kamu. Aduh. Nggak pengertian gimana? Kamu disuruh makan apa nggak tahu. Ngomongnya terserah. Jadi kamu sebenarnya mau makan apa, Neng? Halo semua, apa kabar? Kami ingin menyapa kepada kita di sini semua, baik yang ada di live IG, juga yang berada di home studio. Kami ucapkan selamat bertemu kembali di dalam acara kita, Yuk Ngobrol. Dan kita masih di dalam tema perbedaan di dalam pernikahan ya. Dan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul Wanita Makhluk Ajaib. Tema ini bakalan seru ya, karena bagi kebanyakan pria, wanita itu makhluk yang ajaib. Kenapa demikian? Karena dari yang pernah saudara mungkin pernah dengar atau pernah saksikan, dan yang pernah saya saksikan, wanita itu jadi suatu yang sangat rumit, bahkan lebih rumit dari matematika. karena saking sulitnya untuk dimengerti. Nah, malam ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Yabes dan Bapak Edi. Ya, saudara-saudara, saya mau cerita dikit nih tentang kata ajaib. Jadi ada satu peristiwa yang kita juga pernah alami. Salah satunya adalah kata terserah. Jadi suatu kali saya ngajak istri saya makan gitu ya. Dan seperti biasa wanita akan jawab apa saudara-saudara? Terserah. Dan setelah saya sampai di satu tempat gitu, saya pikir dia suka, dan apa yang dia katakan saudara-saudara? Dia bilang, aku nggak suka. Oke, saya pikir ya apa-apa lah, sekali gitu ya. Terus saya pilih lagi tempat yang lain dan dia berkata, nggak cocok. Waduh, mulai gregetan nih, sebagai pria ngalah terus kan juga nggak enak ya. Terus saya ajak ke tempat yang ketiga, dia bilang nggak cocok juga, nggak suka. Dan akhirnya dia bilang apa? Kamu nggak peka. Baik, saudara, bahwa wanita itu jadi sesuatu yang sangat rumit bagi pria. Kita ingin tahu ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Yabes dan Bapak Edi, gimana mereka dalam rumah tangga, benar gitu ya? Iya, betul. Kalau ngobrolin wanita ini memang nggak ada habis-habisnya. Iya. Apa sebaiknya nggak usah diobrolin? Karena wanita ini kayaknya makhluk yang sangat, seorang yang lembut gitu ya, tapi ternyata itu unik banget. Saking ajaibnya sampai kaum Adam ini tidak mengerti bagaimana memahami wanita. Begitu ya. Kalau Bapak Yabes sudah berumah tangga berapa tahun? Kurang lebih 16 tahun. Oh, 16 tahun, lebih lama dari kita. Ya. Bapak Edi? 12 tahun. Kira-kira? Atau pas? Sudah pas ya? Sudah belajar dari yang lalu. Waduh. Berarti sudah senior semua, sudah senior semua. Jadi kami rasa mereka sudah sangat memahami bagaimana perjalanan rumah tangga, sulitnya memahami pasangan mereka, memahami wanita. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa hal, saudara-saudara. Ada satu hal yang saya temukan di internet, lucu banget. Ada 3 hal, ada 3 cara buat memahami cewek. Pertama, baca nomor 2. 2, baca nomor 3. 3 kembali nomor 1. Artinya rumit banget. Bulet ya. Buat para pria katakan yes. Minta tolong siapkan kertas pertanyaannya.
suami bisa puyeng jika istri itu berkata, terserah, aku nggak apa-apa. Harusnya itu kamu sudah mengerti. Nah, itu sering juga saya ucapkan kepada suami saya juga. Kata nih misalnya gini, yang kamu mau makan apa? Terserah wes ngikut. Tapi ternyata setelah dibelikan sama suami, aduh kok ini lagi gitu ya. Terus kamu kenapa diem? Enggak apa-apa. Padahal ya lagi ngapa-ngapa gitu. Buat para wanita, jadi mulai perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara bisa catat bersama dengan suami saudara. Panggil yang ada pertanyaan buat kamu nih, nomor satu. Tolong ditulis yang gede ya, Pak Yabes, Pak Edi tulis yang gede. Ujian lagi. Ujian kehidupan. Pertanyaan pertama, kado terindah buat istri saya adalah, jawab yang gede, satu kata aja. Menurut Bapak Yabes, Bapak Edi, kado terindah buat istri Bapak-bapak sekalian ini apa? Voucher belanja atau apa? Shopee ya, atau bunga, shopping ya, jalan-jalan atau apa? Enggak, ini satu yang gede aja, tulis aja yang gede aja Pak Edi. Enggak usah kecil-kecil gini, yang gede satu lembar. Oh, gede. satu lembar. Oh, begini. Gitu. Ya, ada banyak ya. kertas saya siapin. Siap. Jadi biar pemirsa yang di rumah juga ikut baca jawabannya apa. Kita klopkan dengan jawaban dari istri mereka. Saya pastikan bahwa jawaban dari istri mereka itu mereka nggak tahu. Ini rahasia antara saya dan istri mereka. Jadi siap-siap ya, siap-siap. Kita mulai, sudah semua Pak Yabes jawabannya. Kita mulai dari Bapak Yabes. Istri dari Bapak Yabes adalah Ibu Ance. Dan jawabannya adalah, siap? Bisa dibaca Pak Yabes? Di sampingnya. dimanja. Tolong ditampilin jawabannya Pak Yabes apa? Woi, hanya dimanja. Bagaimana dengan Ibu Uut alias Ibu Edi. Ibu Edi? Jawabannya adalah, tolong tampilin. Sama enggak ya? Me time. Ibu Uut minta me Waktu time. berdua, ya khusus lah ya. Wah, enggak peka ini Pak Edi nih ya. Nah, sudah mulai dapat gambaran nggak? Dapat gambaran bahwa ternyata kadang-kadang jawaban saya juga kadang-kadang gitu. Saya rasa kado terindah buat istri saya, ya jalan-jalan lah. Sudah, wah capek pelayanan segala macam. Saya pikir jalan-jalan, ternyata kado terindah buat dia adalah rebahan di kamar, ngobrol-ngobrol santai. Itu sudah sangat cukup. Jawabannya ternyata ada yang meleset. Ya, ini meleset dikit lah ya, Ibu Uut meleset dikit, ini 50% lah ya. Ya, meleset dikit ya. Meleset dikit atau meleset banget? Oh, banget. Jadi me time ini kan waktu khusus buat istri. Nah, sekarang buat Bapak Edi nih. Ya, setelah tahu jawabannya itu meleset banget, gimana nih? Ya, belajar sesuatu. Terkadang memang kita ini yang kita pikirkan ternyata tidak sama dengan istri, begitu. Ada hal-hal yang terus, ada hal yang terus kita belajar. Makhluk ajaib. Ya, betul, makhluk ajaib. Jadi ternyata saya juga sama Pak. Nah, Pak Yabes ini luar biasa. Kok bisa nebaknya itu bisa tepat tuh gimana Pak Yabes? Ya, karena gini, saya punya kebiasaan. Saya nggak bisa memanjakan istri saya dengan, ya boleh dikatakan harta benda atau kemewahan. Ya, biasanya memang saya kalau memanjakan istri saya lihat keadaannya capek, seperti apa. Kemudian saya tahu, wah pasti ini enaknya dimanja saja. Oh, enaknya dimanja. Gimana dimanja itu lebih dengan cara saya satu, kadang saya belai rambut, terus kalau kelihatannya capek, nah itu saya pijit-pijit. Waduh. Pijitan itu bukan untuk sesuatu hal yang merayu. Oh, murni ya, Pak Yabes. Murni, Bapak-bapak. Perlu dicontoh, Jadi pijitannya bukan pijitan modus ya, tapi murni. Wah, luar biasa banget. Karena saya tahu kalau waktu capek saya suruh panggil tukang pijit enggak mau. Nanti saya tahu. Jadi suami. Bapak Yabes ini tukang pijet
asisten apa asisten? Tukang pijat pribadi. Kalau saya yang mijit bablas ini. Gimana maksudnya? Gimana? Bablas itu gimana maksudnya? Kalau saya yang mijit istri bonus nanti ya. Oh. Berarti modus. Modus ya. Haleluya. Kita mau lanjut ke pertanyaan kedua. Siapin dibalik atau bisa nanti ditulis yang gede. Ya, sudah siap pemirsa yang di rumah? Jadi sudah siap bapak-bapak juga tolong juga bapak-bapak mulai siapkan kertas. Dan saudara bisa tulis. Pertanyaannya adalah, kata atau kalimat yang paling disukai istri saya adalah yang gede. Ya, Bapak Yapes sudah mulai, Kalau kamu apa yang kalimat yang paling disukai? Kalau menurut saya yang paling disukai itu I love you karena saya gengsi banget. Kadang-kadang sampai sakingnya dulu itu suami saya tak bilang gini, yang ngomong sekali-kali gitu loh, I love you sayang. Abot. Nah, rasanya abot. Tapi sekarang ini dia sering sekali mengatakan I love you sayang. Iya. Pas waktu saya masak tiba-tiba deket-deket di kompor, I love you sayang. Iya. Mau tidur juga I love you. Walaupun kecut-kecut dikit nggak apa-apa. Bangun tidur juga I love you. Sudah ini jawabannya. Pertama, tolong tampilin dulu Pak Yabes jawabannya apa? Ditampilin ke kamera. Saya selalu mengatakan di kitab Cintaku manisku, sayangku, I love you. Siap? Sudah siap jawaban dari Bapak Yabes? Wow, I love you, benar. sayang. I love you, sayang. Tepuk tangan. Waduh, ini luar biasa. Skornya 2-0. Ya, Bagaimana dengan Ibu Ut? Kita akan lihat. hampir tiap pagi. Coba. Wah, benar. Maafin aku, Cai. Luar biasa. Wah, luar biasa. puji Tuhan, bodoh. Skor 2-1 saudara-saudara. Ya. Ada kisahnya enggak Pak Yabes itu tadi kan cerita apa niru di I love you sayangku, cintaku. apa Misalnya ada begini, saya itu orangnya kurang bisa romantis. Oh. Nah, jadi untuk saya belajar romantis untuk istri ya begitu. Hampir setiap hari saya katakan I love you. Wah. Cintaku, manisku, sayangku. Wah. Walaupun kata-kata itu awalnya saya jiplak dalam Alkitab. Gak apa-apa lah. Sementing baik. Sedikit merayu kalau ini. Kidung Agung. Kidung Agung. Bapak Edi gimana? Ada kisah nggak? Katanya kayaknya kata ini kok istimewa sekali. Ada kisahnya nggak? Coba ditampilin. Jawabannya apa tadi? Ada kisah di balik kata ini. Coba diceritain sedikit. Ya, saya terbiasa begini dengan istri saya itu, walaupun saya tidak salah begitu ya dalam beberapa konflik atau mungkin sedang suasana tidak nyaman begitu ya, saya selalu mengambil inisiatif untuk meminta maaf dulu begitu, dan itu yang ternyata membuat melting istri saya. Senjata rahasia ini. Senjata rahasia ini. Langsung lepek. Sambil bawa kuaci. Begitu. Haleluya. Jadi setelah kita ikuti sesi yang pertama mengatasi perbedaan juga bertengkar yang alkitabiah, saudara-saudara sebagai suami istri, pasangan yang menikah ataupun yang akan menikah, pasangan-pasangan muda, kita memahami bahwa perbedaan emosi, cara pandang, cara menyelesaikan masalah dari perempuan laki-laki itu beda persepsi, beda cara pandang. Jadi yang satu pakai sisi perasaan, yang satu pakai sisi logika. Makanya kadang-kadang nggak ketemunya di situ. Sementara laki-laki itu kan logis, rasional. Kayak saya tanya ke istri saya. Setelah saya akhirnya belajar kata terserah itu, saya mulai mendefinisi. Jadi terserah, terserah Dikasih kamu mau pilihan ya. Nasi goreng atau mie goreng. Nah, Iya. langsung dikasih pilihan. Ayo mau makan apa? Biasanya kan terserah wes gitu, saking bingungnya ya. Tapi sekarang dia memiliki jawaban untuk saya supaya saya tidak
menjawab terserah gitu. Jadi ayo mau makan apa? Bakso, nasi goreng atau mie goreng? Pasti dikasih pilihan seperti itu. Saya langsung jawab, bakso aja wes. Jadi langsung tes. Gitu. Karena kalau kata terserah ini diterus-terusin geger terus. Karena saya kemarin dengar dari sahabat saya, suatu kali bapaknya itu mau membelikan makanan keluar. Jadi tanya ke istri dan anak-anaknya, gimana mau beli apa? Anaknya ada yang pesan nasi goreng, ada yang mie goreng, tapi istrinya jawab terserah. Jadi begitu pulang pesan makanan sampai di rumah, kata terserah ini tiba-tiba berubah. Dia nyicipi nasi goreng, ternyata enak nasi goreng. Waduh, akhirnya gegeran. Rame bertengkar karena gara-gara terserah. Karena enggak dipecah di spesifik lagi, lebih ditanya. Itu mungkin lebih membantu. Nah, sekarang sudah siap? Are you ready? Are you ready? Ya di rumah juga siapin pulpennya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Semua sudah siap. Saya tunggu pemirsa di rumah. Yang di Instagram bisa ikutan jawab. Langsung kirim di feed Instagram juga boleh jawabannya. Jadi kita bisa saling menyaksikan saudara-saudara. Pertanyaan yang ketiga. Jika marah, istri saya akan banyak apa? Banyak ngemil. Atau banyak diam. Atau cerewet. malah Ngomel. Dari terbit matahari sampai tenggelam, apain yang? Cos terus. Kayaknya ini. Kalau kamu apa yang kalau lagi marah ngapain ya? Diem, tapi nanti kalau sudah waktunya untuk memberesin sama suami itu pasti kita bereskan waktu kita mau tidur gitu ya. Mau tidur di malam, gini, aku tadi tidak cocok kayak gini. Tolong diperbaiki, jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Jadi saudara bisa lihat di seri bertengkar yang kita biaya, di situ ada beberapa tipsnya. Oke, kita tampilin yang pertama. Sudah siap Bapak ya, Bes? Coba ditampilin jawabannya. Kayaknya ini kayaknya. Diam. Wow, coba dilihat Banyak jawabannya diam. dari istri. Iya, betul. Wah, Chemistry-nya ini kuat banget ya. Ini kayaknya 16 tahun lah, 16 tahun. Bagaimana dengan Ibu Uut? Coba Pak Edi ditampilin. Tulisannya sama ya? Loh, Ngomel. iya loh. Enggak, model tulisannya juga sama. Iya. Biasa. Coba ditampilin lagi Pak biasa. Edi. Ngomel. Jadi ternyata Bapak Edi punya istri yang kalau marah itu ngomel. Sebaliknya Ibu Yabes istrinya justru banyak diam. Kalau istri banyak diam, Pak Yabes ngapain aja? Cara mengatasinya. Agak rumit sih. Agak Sebetulnya rumit. Buat saya agak rumit. Saya coba biasanya pakai rayuan sebelum memulai. Oh. Tapi saya tunggu nanti kalau sudah menjelang malam. Oh. Kadang-kadang saya bacakan Alkitab, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Cuman itu saja. Ya kalau saya nggak gengsi, saya minta maaf. Kalau saya Gengsi? saya cuma diem, nanti saya ganggu-ganggu gitu. Dikudi-kudi gini. Nanti saya tanya bentuk gangguannya apa aja. Bagaimana dengan Bapak Edi? Kayaknya ini ada yang mau diceritakan. Iya. Sambil dimakan ya, sambil dimakan. Oh, boleh dimakan. Oh, boleh dong. Boleh. Saya cerita Bapak makan. Tenang aja. Istri saya kalau sedang marah ini banyak ngomelnya. Kayak tawon. Oh, kayak tahu. Kayak tawon. Oh, kayak tawon. Tawon apa ya? Ndas. Itu tadi. Tawon ndas ya. Wong gitu ya. Terus apa itu? Tapi kalau saya lebih ini lebih diam. Saya enggak suka bertengkar karena selalu saya ngobrol dengan istri saya, wis aja rame-rame dirungokne tanggane gitu. Begitu. Jadi
saya cenderung tidak meladeni. Kalau Cuek, ya lebih ini apa namanya? Kalau saya lebih berdiskusi sebenarnya. Kalau istri saya, entah ngomong ngajak sparring soalnya kalau istri saya gitu. mencari teman sparring. Oh, jadi ternyata perbedaannya itu yang satu lebih menghindari konflik, yang satu kalau bisa Diselesaikan mungkin- sekarang. Ah, itu loh maksudnya. Ayo, itu. ayo Ojo rame-rame suwe-suwe, sekalian. gitu loh, ojo suwe-suwe. Kok soalnya pelariannya susah nanti. Waduh. Nah, pemirsa yang di live Instagram, saya menyaksikan ada beberapa pasangan suami istri yang nonton juga. Saudara boleh menyiapkan pertanyaan. Saudara mungkin sudah ada pertanyaan yang disiapkan, saudara langsung kirim ke melalui akun saya, Erwin Junaidi, atau akun gereja. Saudara langsung kirim ke kami supaya kami juga bisa bacakan dan mungkin kita punya bahan untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin tidak tepat 100% jawabannya benar, tapi setidaknya kita bisa belajar bersama-sama, benar ya Bapak ya Bes ya? Sip. Iya, nah saya penasaran banget ini dengan Bapak ya Bes. Tadi kan ini sudah 3 pertanyaan dan tepat semua. Jadi apakah di rumah itu Bapak Yabes sama Ibu Yabes ini komunikasinya kalau misalnya ada masalah itu selalu didiskusikan bareng? Iya, selalu saya diskusikan bagaimana caranya untuk menanggulangi satu masalah. Berarti Karena nggak saya lama-lama. tidak suka rumah tangga itu ribut. Ya. Karena terus terang jujur saya punya watak yang keras. Hmm. Jadi kalau istri saya pas saya punya salah, istri saya marah dengan saya, misalnya awalnya belum diem, ada suatu omongan karena saya salah, negur lah istilahnya. Kalau saya merasa salah ataupun saya merasa benar, saya tidak jawab, saya cuma diam. Saya belajar untuk mendengar. Menahan diri gitu Ya, ya. menahan Yabes ya. emosi, menahan diri supaya nggak sampai Wah, luar biasa. Tuhan itu memang luar biasa. Tadi istrinya Bapak Edi kalau marah itu ngomel, Pak Edi bisa belajar untuk diam. Jadi cocok. Melengkapi. Cocok. Coba bayangin kalau dua-duanya ngomel, putraknya mungkin cepet bubar gitu. Kalau kita gimana yang? Kalau kita yang? Yang gimana? Ya kalau kita kan kamu kalau malah besar itu kan diem. Jadi istri saya banyak diem. Jadi saya belajar untuk ngejar gitu ya. Jadi tak. Ayo tanyain. apa toh? Ayo apa toh? Mm-mm. Kadang-kadang kan kita kan malas. Kita sebagai istri itu kan kadang-kadang mau jawab, kadang-kadang malas ya kalau saking pegel ya. Tapi ya karena pihak suami mau membereskan gitu loh. Ayo cepet-cepet wis dibereskin. Ayo apa toh yang jadi kamu diem itu apa sebabnya? Kenapa? Diuber sampai kena gitu loh. Sampai tahu masalahnya apa gitu. Udah itu langsung wes. Kalau saya pribadi, saya itu paling nggak bisa kalau misalnya istri saya ditanya, kowe Diam. kenapa gitu ya? Kamu kenapa? Nggak popo. Enggak Waduh, popo. Kata nggak popo itu bahaya. Iya toh, bapak-bapak. benar. Benar toh? Jadi kalau udah ditanya, istri kita ditanya, kamu kenapa? Nggak Wajahnya popo. sudah kayak Enggak popo tapi wajahnya udah gini. Enggak popo. Nggak popo, nggak enak. Di sini sudah rasanya kayak, waduh ini popo ini. Kita kejar seharian pun nggak kena. Jadi dari pagi kita kejar siang, kadang-kadang sampai saya pernah WhatsApp Lewat WhatsApp ya. karena nggak bisa ngomong, ditanya, nggak bisa. Kenapa toh? Kenapa? Gitu. Akhirnya ya wes. Ya, kita Ayo kan masuk. Sudah sepakat bertengkarnya itu tetap tertutup, silent, nggak ada yang tahu. Jadi ujung-ujungnya WhatsApp. Waduh. Gimana? Sudah ada pertanyaan dari pemirsa Instagram? Apakah saudara malu untuk bertanya? Ada? Oke, kita akan break sebentar saudara-saudara. Untuk saudara ketahui bahwa tayangan ini saudara-saudara dikhususkan untuk saudara yang sudah dewasa. Pasangan muda, pasangan menikah, dan yang akan menikah.
Ada beberapa hal yang kita bahas di talk show kali ini itu pembahasan yang dewasa. Nah, tayangan saat ini adalah live Instagram dan akan tayang secara premier pada hari Kamis pukul 6 sore. Jadi saudara bisa menyaksikan secara premier di YouTube gereja. Nah, saudara perhatikan bahwa seri-seri sebelumnya adalah seri-seri mengenai rumah tangga. Yang pertama adalah mengatasi perbedaan, yang kedua adalah bertengkar yang alkitabiah. Dan seri yang sekarang yang sedang kita bicarakan bersama-sama adalah seri yang masih berhubungan dengan mengatasi perbedaan. Bagaimana perbedaan yang telak antara dua pasang suami istri ini bisa menjadi masalah jika tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bapak Yabes sendiri yang saya tahu istrinya adalah dari Sumba. Suku Sumba Ya. ya. Beda suku. Beda suku. Walaupun beda suku tetapi sudah belajar untuk memahami pasangan. Bapak Edi satu suku, satu provinsi, satu kabupaten, satu bahasa. Tapi ternyata perbedaannya juga sangat telak. Nah, kita mau lanjutin ke pertanyaan selanjutnya? Begitu? Oke. Siapin pertanyaan jawabannya, Bapak Yabes, Pak Edi. Aduh, ini tampilan gambar ini kok lucu banget ya. Apakah ini Mimik mukanya itu loh, mendukung sekali sama tulisannya ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Ini mungkin paling lucu ini wajahnya Ibu Uut ya. Pertanyaan yang keempat. Istri saya marah besar jika jangan sungkan-sungkan untuk menjawab yang besar gitu ya. Yang besar ya, jika saya ngapain, melakukan apa atau berkata apa. Jadi saudara-saudara, kita laki-laki ini kan kita punya blind spot, kayak kita naik mobil gitu ada daerah-daerah yang tidak dapat kita lihat. Tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini setidaknya saudara bisa belajar melihat titik-titik lemah kita. Karena kita kan kadang nggak tanya sama istri kita. Kita nggak pernah tanya kekuranganku apa. Tapi melalui pertanyaan ini kami mencoba untuk membantu saudara supaya kita melihat titik lemah yang dimiliki oleh pria. Karena wanita sulit untuk dimengerti. Walaupun pengennya dimengerti. Sudah siap jawabannya Bapak Yabes? Ditampilkan? Lupa. Apakah sama jawabannya? Coba ditampilin Pak Yabes. Apakah sama jawabannya dengan Ibu Yabes, Ibu Ance? Iya, betul. Wah, jawaban betul. 4. Apa benar itu Pak Yabes ya? Benar gitu ya? Iya. Waduh. Kalau misalnya begini, ada servis panggilan kan selalu saya ajak istri. Karena sesuai dengan Alkitab berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi saya ajak istri. Nah begitu sampai tengah jalan ada alat yang nggak saya bawa padahal itu penting. Nah dari situ Lupa. langsung Marah. Sudah dikasih tahu, lupa. Dikasih tahu. Nah. Waduh, bagaimana dengan Bapak Edi? Sering kali. Oh, tidak Peka. peka. Apakah itu jawabannya? Males. Atau males ngomong gitu ya Pak Edi ya mungkin. Baru tahu ya? Bagaimana? Iya. Bapak Edi baru Iya, tahu? iya. Baru tahu hari ini? Iya. Iya. Oke. Setelah tahu tentang hal ini, ada yang mungkin perlu di-upgrade? Sebenarnya istri saya ternyata sudah banyak berbicara tentang itu. Nah, hanya tidak menyadari ternyata. Tidak peka. Tidak peka. Ya, Mungkin tidak bukan peka. malas ya, tapi mungkin menunda. Ya, Menunda. Oke. Jadi yang harusnya dikerjakan sekarang tapi ditunda Ya, gitu betul. maksudnya ya mungkin ya. Jadi keputusannya apa nih Pak Edi setelah ini? eksekusi. Eksekusi. Oke, mantap, eksekusi. Jadi kalau aku ya, kamu paling nggak suka apa ya? Kalau dulu kalau ini
sering baca Twitter sama HP. Baca berita ya. Apalagi kalau di depan TV, kalau lagi nonton TV gitu ya, lihat berita gitu lah. Terus tak panggil-panggil, yang, iki diceluk iket mau, ya, kan kayak gitu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Tadi hampir. Jadi tadi sore sebenarnya waktu menyiapkan ini, saudara-saudara, saya saat lagi nyiapin bahan ini, saudara-saudara, tulisan, istri Bikin saya untuk opening tanya. ya. Istri saya tanya, bahkan pertanyaannya pun apa saya lupa sudah sering. Jadi istri saya tanya, saya jawabnya melenceng dari yang diharapkan. Jadi dia merasa saya nggak dengerin. Kita bilang sama istri saya loh, wong lanang itu nggak iso suruh Ya, multitasking. Kalau wanita di rumah coba saudara lihat, Ah. dia sambil gendong anak bisa masak, Masak, habis itu bisa telepon. nyuci, bisa telepon. Bapak-bapak suruh kayak gitu, pinggangnya patah. Iya kan, bapak-bapak Iya. setuju nggak? Iya, nanti kadang-kadang itu yang jadi masalah karena kadang-kadang wanita pokoknya kok harus dengar, sementara pria dengernya cuma bisa frame per frame, jadi nggak bisa. Iya. Waduh, nggak bisa, wes, nggak bisa. Kadang-kadang juga dalam masalah ini loh, misalnya ya, suami lagi cari barang gitu ya di rumah. Tahu nggak, barangku ndek sini, ndek mana ya? Dicari, nggak ketemu, nyari nggak ketemu. Tapi begitu ditemukan sama istri itu kok langsung ketemu gitu loh, herannya ya. Ini juga kejadian sering terjadi. Kayaknya Mama nggak heran ya, papa, kayaknya mama nggak papa heran ya. juga, Iya, kami. iya. Kadang-kadang ya gregetan ya. Wong istilahnya cuma sak kelutekan tok gitu loh, kok nggak ketemu gitu loh barangnya. Nah, Ujung-ujungnya seperti saya itu. dimarahi gini, tingak-tinguk toh nek goreng. Tingak-tinguk. Tingak-tinguk. Nah, Iya, seperti itu. kita save dulu pertanyaan yang kelima dan beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan bersama-sama karena masih panjang. Kita akan berhenti dulu untuk beberapa waktu. Kita akan siapkan pertanyaan yang kelima. Kita berhenti dulu. Saudara-saudara bisa, saudara yang menyaksikan tayangan di live Instagram, saudara bisa mulai menyiapkan pertanyaan. Oke, bisa langsung. Oh gitu, oke siap. Lanjutkan aja. Oke, tim media menyatakan bahwa semuanya oke saja. Oke, jadi saudara yang sudah live mengikuti dari tadi, saudara sudah mendapatkan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu saudara bisa pakai sebagai bahan evaluasi bagi pria. Ternyata titik-titik lemah kita di situ. Ada hal-hal yang bisa jadi miss kayak yang tadi ya. Harus belajar banyak ya. Ya, oke, sudah siap. Pertanyaan yang kelima. Model suami idaman bagi istri saya adalah ini. Kalau saya pernah ngomong gini, yang kamu itu enggak diem ae, mbok romantis gitu loh ya. Oh, aku ini bukan tipe-tipe sing romantis yang gitu. Kalau suami saya seperti itu, tapi dia terus belajar menelusuri, ternyata istrinya pengennya seperti itu gitu loh. Iya, Ternyata benar kan? Suaminya tidak seperti yang diharapkan. Jadi istri saya kan berekspektasi dapat suami yang romantis. Ternyata suaminya cara ngomong. Ya. Kayaknya enggak aku tok deh. Kayaknya istri-istri yang lain juga itu pasti berharapnya, oh bojone ini romantis. Gitu. Bagaimana istri-istri yang ada di studio yang Yes. 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 Jadi berharapnya wah suaminya baik, romantis, penyabar, Nah. waduh, kayak pramuka lah, dasar dharma pramuka. Nah, ada juga yang kemarin cerita kepada kami waktu konseling. Bojoku itu dingin banget, enggak ada romantis-romantisnya belas. Wah, Itu sudah seperti jawabannya? itu. Sudah belum? Sebentar. Bapak Edi, wah gede, kayaknya Saya yakin belum. banget. Silakan, Belum pernah tanya sama istri saya. jangan ragu-ragu, tuliskan. Oh, dengan semangat. Oke. Enggak ada kata-kata yang lain, mungkin enggak cuma 1, mungkin ada 10 gitu, tulis saja. Ya, kayak dasar dharma pramuka kan ya. Kayaknya takut salah. Dari wajahnya takut salah. Yang sabar ya Pak Edi, ini bukan untuk ya. Kursinya kayaknya panas ya. Saya minum dulu aja. Ya, silakan diminum. Dari tadi rotinya belum dimakan loh. Wah.
jemaat Tuhan juga yang mau apa supaya produknya ditampilin di acara ini juga bisa silakan ya, saudara bisa antar ke gereja untuk ditampilkan. Sudah Pak Yabes, kayaknya Pak Yabes sudah dapat jawaban yang paling awal. Ini yang saya pelajari mulai dari awal sampai sekarang. Coba dilihat di sebelahnya Pak Yabes, jawabannya adalah Mungkin ini. Bos, bener. oke. Perhatian dan romantis. Nah, Jawabannya Pak Yabes harmonis. mungkin harmonis atau romantis. Oke, romantisnya bener lah. 50 lah ya, 50. Karena ada kata mungkin. Nah, bener kan? Istri Karena tuh nggak pengen pernah- kayak gitu. Karena enggak pernah saya tanya dan saya memang orangnya kurang romantis. Ya, kita harus mengakui memang bapak-bapak dari sisi emosional, empati memang kurang. Ya, bahan bakunya beda. Kalau perempuan itu lebih banyak apa sisi feminin. Ya, Bapak Edi bagaimana jawabannya? Saya boleh tampilin punya istri yang gede pengertian. Dan jawaban dari istri adalah Peka. Mungkin peka ini kata arti lain dari pengertian ya. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, masalahnya sudah atau belum? Nah, itu nanti kita minggu depan kita akan ngobrol bareng dengan istri mereka. Kita akan tahu bagaimana sebenarnya pria menurut sudut pandang wanita. Jadi jangan pergi dulu. Kita akan tanya lagi sebentar lagi setelah yang satu ini. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat ada beberapa hal yang saya susun dari beberapa sumber, dari surat kabar, dari beberapa media yang saya tulis ulang. Jadi mungkin ini akan membantu saudara sebagai pria, saya sebagai pria untuk memahami sisi wanita. Silakan, istri saya bacakan. Kalau wanita itu perasaan, emosional. Kalau pria pakai pikiran, logika. Nah, kalau wanita itu hangat. Kalau pria cenderung cuek. Kebanyakan memang seperti ini ya. Terus lagi, wanita itu ingatannya kuat. Ingatannya kuat. Nah, Iya. mampu mengingat, apalagi mengingat yang dulu. Ingat ya, ingatannya kuat. Ingatannya ini kuat. Perlu Ya. saya tegaskan, ingatannya kuat. Nah, gini ada juga karena ada juga penelitian kalau pria itu pakai otak kirinya. Tapi kalau wanita itu dua-duanya. Jadi wanita itu lebih menyimpan, lebih istilahnya Memorinya, gimana ya? Nah, memorinya lebih itu kuat. lebih kuat. Nah, lanjut ya. Nah, kalau wanita ini, sorry. Kalau pria mudah lupa. Iya. Nah, kebanyakan bapak-bapak itu kan memang, lupa. Ya, seperti, lupa. Nah, lanjut, wanita memikirkan seks 2 hari sekali. 2 hari sekali ya bapak-bapak, tolong dipahami 2 hari sekali. Jadi bapak-bapak tolong dipahami istrinya hanya memikirkan seks rata-rata 2 hari sekali, bukan 2 kali sehari. Ya. Nah, Sementara? pria, Sementara pria? kalau pria memikirkan seks tiap menit. Tiap menit. Ibu-ibu tolong diperhatikan, bapaknya itu memikirkan seks setiap menit. Yang sudah rohani sekalipun. Jadi seks itu kudus buat suami istri. Ya, itu bukan hal tabu yang ya. menjijikan. Apalagi di dalam gereja itu enggak tabu untuk disampaikan. Karena ini kita bicara dalam konteks suami istri. Ya, selanjutnya ya. Kalau wanita mudah berempati. Contohnya. Ketika ada temannya cerita, aduh aku sekarang hidupku susah. Oh iya langsung ngetokno uangnya untuk dikasih. Nah, Ya. seperti itu. Contohnya ya, saya sering kali lihat istri saya itu lihat drakor. Tahu ya drakor? Drama Korea. Jadi saya sebagai laki-laki sama sekali tidak tertarik. Karena drakor isinya mewek. Istri saya bisa tak lihat ngopo yang kok berambang-berambang. Tak lihat apa dia bikin nangis. Kok itu nggak ngerti, wong lanang tuh nggak ngerti. Ya memang nggak ngerti. Ngapain lihat drakor? Bapak Edi nonton drakor?
Tidak. Tapi jangan salah, ada juga suami waktu nonton drakor itu nangis loh. Oh. Ada juga. Ada. Nah, lanjut Tapi ya. arang-arang ya, arang-arang. Arang-arang. Jarang. Kalau pria kurang Kurang, peka. kurang peka. Kebalikannya, cuek. Iya. Ah. Ya, kurang peka. Terus? Nah, wanita menggunakan 20.000 kata per hari. Bayangkan 20.000 kata per hari itu rasanya itu cet pagi sampai malam, sampai pagi lagi, malam lagi. Kayak gitu terus ya. Tapi yang perlu diketahui, wanita ini mengeluarkan kata-kata itu dia untuk ini loh ya, apa istilahnya, apa ya? Curhat. Sebagai bentuk perhatian gitu. Kalau cowok kalau ngomong itu sebagai cuma tentang informasi aja. Yang penting-penting. Yang penting-penting. Kalau cewek kan semua dibahas. Tapi ada juga sih yang ngomong terus. Ada. Di sini ada. Lanjut ya. Kalau pria maksimal 700 Nah, kata per hari. ini saya rangkum juga sih. Saya rangkum juga dari beberapa obrolan dengan para suami dan yang curhat tentang istrinya. Bilang mau A tapi akhirnya melakukan B. Contohnya, ya masuk ke mall, gitu, mau beli baju A gitu ya. Kalau bapak kan baju A selesai. Ya toh, ibu-ibu baju A dan B dan C dan D kalau ada diskon 60 plus 70. Kuat. Terus katanya bilang terserah. Jadi yang tadi yang kita bahas, ngambek karena hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi bagi pria nonton drakor itu nggak masuk akal. Waduh. Nah sebelum kita tutup acara ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa psikolog tentang wanita. Bagaimana seharusnya pria memahami wanita. Yang pertama, wanita itu suka didengarkan. Suka didengarkan itu gini, ketika mereka ngomong itu sebenarnya mereka belum butuh solusi. Kalau mereka ngomong dan mereka tanya menurutmu gimana, baru mereka butuh solusi. Tapi kalau cerita terocos, kita pria harus sabar dengerin, karena kebutuhan wanita itu 20.000 kata dengerin. Dan harus ingat loh ya, diingat, belajar untuk mengingat, memperhatikan. Makanya kalau saya main HP, istri saya marah karena butuh perhatian. Wanita suka kelembutan. Bapak-bapak, ya jangan cuma lembut sama orang lain, sama wanita yang lain. Bapak-bapak belajar lembut dengan istri. Bisa ngomong lembut dengan istri orang lain, harusnya bisa lembut dengan istri. Iya. Betul? Ya, yang ketiga, wanita suka diberi kejutan-kejutan kecil. Dalam perjalanan pulang dari Rogo Jambi kemarin, saya tanya ke salah satu teman. Saya tanya, kamu lebih suka yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, dan dia bilang, saya lebih suka diberi kejutan. Dan kemarin ada juga yang cerita, kejutannya ternyata tidak harus wow. Tapi yang penting surprise, yang sesuatu yang menyenangkan hatinya, kenali dia setiap hari. Yang keempat, sentuhlah wanita dengan kasih yang tulus. Nah ini sudah dijelaskan sama Bapak Yabes, ya mijit istrinya, tapi dengan kasih yang tulus, bukan karena ada maunya. Jadi dipijit, bukan yang jangan lupa ya habis ini ya. Jangan Itu lupa kayaknya ya. Mas Edi kayaknya Mas Edi. Oh Mas Edi, Iya. iya ya. Mijitnya jangan terasa jengkel. Saya mijetnya sukacita, Oh gitu. mau dapat upah. Oh, upahmu besar, ya, upahmu besar. Nah, yang kelima ini saya belajar dari istri saya, karena saya kurang hangat, jadi saya belajar untuk memberikan perhatian setiap saat. Jadi apa yang dia pakai, dia sedang lakukan, saya sudah coba memuji dengan jujur, memuji dengan ya tanpa embel-embel lain lah. Terus yang keenam, berikan kata mesra. Tadi Bapak Yabes sudah dapat jawabannya, I love you. Nah, itu luar biasa buat istri. Jadi saudara-saudara, kita belajar bahwa wanita itu memang unik. Ada banyak hal yang mungkin bagi pria itu sulit dimengerti. Tetapi jika kita memahami bahwa mereka itu wanita yang butuh didengar, butuh disayang, kebutuhan mereka kita penuhi tentang kasih sayang, maka mereka akan memberikan imbal balik rasa hormat kepada suami-suami. Dan itu yang harusnya terjadi kepada setiap keluarga. Amin.
Jadi kami berterima kasih kepada Terima kasih Bapak untuk Edi, kehadirannya. Bapak Sama-sama. Yabes. Sama-sama. Jangan bosan ya untuk kita undang ya. Hai. Iya, siap-siap untuk edisi selanjutnya. Gobios. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan, kita akan bertemu dengan istri mereka Istri-istri. dalam acara Yuk Ngobrol. Yuk Jangan Ngobrol. lupa saudara untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi supaya setiap kali ada tayangan saudara juga ikut nonton. Jangan lupa kita akan ketemu kembali dalam acara Yuk Ngobrol. ngobrol. Tuhan Yesus memberkati. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang.